to my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. kindness to the greatest and the least, gentleness that songs the path of peace, turn my striving into words of praise, breath of God show Christ in all. Holy Spirit from creation's birth, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, cause your church to walk before your ways. When the fragrance of our praise arise, lead us on the road to sacrifice, that in unity the face of Christ will be clear for
Shalom GII, bersyukur kita boleh ditemukan dan dipersatukan di dalam kebaktian pada hari ini. Sebelum kita masuk di dalam kebaktian doa kita pada hari ini, mari kita bersaat teduh, kita datang ke hadirat Tuhan, mohon Tuhan memimpin segala ibadah kita pada hari ini. Amin. Mazmur pasal yang ke-86 ayatnya yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Mulia bagi Allah untuk semua karyanya yang begitu indah dan mulia. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Dia dan memuliakan Dia dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian penghormatanku. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi bagaimana diriku, semua itu karyamu. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahnya menyelamatkan kita semua. Kuasamu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Biar hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Selalu menyenangkanmu Tuhanku, segala puji bagi karya yang diberikan. Mari Darahnya menyelamatkan kita. selamatkan, Kuasanya membangkitkan kita semua. kuasamu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Untuk semua karyamu Tuhan. Untuk semua karyamu. Mari kita berdoa. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu yang begitu indah di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan di dalam hidup kami, yang menjadi pegangan hidup kami, yang menjadi penolong dan sandaran hidup kami. Kami tidak tahu Tuhan, kalau Tuhan tidak ada di dalam hidup kami, kami mungkin tidak bisa menjalani hidup ini. Tapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu kami boleh menatap hari demi hari, melangkah demi langkah di dalam hidup ini, karena kami punya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan,
saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami benar-benar boleh menikmati kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan agar kami diubahkan oleh setiap firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Dan kami mohon Tuhan Engkau ampuni kami kalau Tuhan dapati hati kami penuh dengan cacat dan celah. Kami mau menikmati Tuhan di dalam kebaktian doa Rabu hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah sumber pertolongan dan kekuatan kita yang sejati. Marilah kita terus berseru dan mengandalkan Dia dalam hidup kita. Mari kita naikkan sebuah pujian. Yesus, padamu ku berseru. Katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dia adalah Tuhan, kekuatan dalam hidup kita. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saudara, mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini dengan tema datang karena ditarik Allah dari Yohanes 6 ayat 41 sampai 45, kita menundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon agar Allah Roh Kudus menuntun pemberitaan firman dan penyampaian firman pada hari ini. Engkau boleh menerangi kami dan menolong kami mengerti, memahami, dan menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yohanes 6 ayat 41 sampai 45, demikian kebenaran firman Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Saudara, ada yang mengatakan kehidupan kita di dunia ini seperti sebuah perjalanan dan kita adalah seorang musafir atau petualang di dalamnya. Dari awal sampai akhir, dari lahir sampai mati, kita berpetualang dan melakukan perjalanan. Kalau kita tahu jalan kita, tujuan kita, dan goal kita, itu enak, jelas, dan pasti. Tapi kalau kita masih bingung, kita tidak tahu arah dan tujuan hidup kita, itu celaka. Kehidupan kita seperti berputar-putar, tidak menentu, dan tidak jelas juntrungannya. Kebanyakan dari kita dulu, dan mungkin juga saat ini, ketika saudara mendengar renungan hari ini, ada dalam tipe yang kedua, yang hidup tidak menentu arah dan tujuan hidup kita. Kita hidup hanya sekedar untuk hidup. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, berlalu begitu saja, tanpa arti dan tanpa makna. Ya sudah, dijalani saja. Sampai kapan? Sampai mati dan kehidupan ini lenyap dari dunia ini. Oh saudara, sangat banyak orang yang hidup di dunia seperti ini. Bisa jadi itu saudara dan saya. Kita hidup tanpa arti dan makna. Sampai akhirnya kita bertemu dengan pribadi yang bernama Kristus dan kita ditarik olehnya. Kita ditangkap olehnya. Ini menarik. Mari kita sama-sama belajar dan mendalaminya, saudara. Firman Tuhan hari ini itu berasal dari kitab Injil Yohanes pasal 6. Yang berbicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Satu mukjizat yang Yesus lakukan di depan banyak orang. Mereka terpersona dan mengeluh-ngeluhkan Yesus. Yesus kemudian menyingkir, menyeberang, melewati danau Galilea menuju ke kota Kapernaum. Entah dari mana orang banyak itu tahu dan terus mencari Yesus. Terus mengikuti Yesus. Kepada orang banyak itu, Yesus berkata, "Kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan menjadi kenyang." Kemudian Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ia bisa mempunyai hidup yang kekal. Ia akan hidup selama-lamanya." Bisa ditebak, reaksi orang banyak pada waktu itu sangat kaget, terkejut, bersungut-sungut dan tidak percaya. Mereka meragukan Yesus. Mereka berkata, "Mana mungkin Yesus seperti itu? Bukankah papa mamanya dan saudara-saudaranya itu ada bersama dengan kita? Mereka tinggal bersama dengan kita. Bagaimana Yesus dapat berkata, 'Aku adalah roti yang turun dari surga'? It's impossible." Yesus tahu keraguan dan ketidakpercayaan orang banyak pada waktu itu. Kita pun
kalau ada di sana pada waktu itu tentu juga tidak akan percaya pada Yesus, bukan? Lalu Yesus berkata, jangan kamu mengomel. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Perhatikan, ini menarik saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Ini artinya kita dapat datang kepada Allah atau Yesus dalam hal ini karena kita ditarik olehnya, oleh Allah, oleh Bapa. Ini yang menjadi tema renungan kita pada hari ini. Ini menarik. Datang karena ditarik Allah, berbicara tentang pilihan, predestinasi Allah, ketentuan dan ketetapan Allah. Dalam teologi reform, dalam kepercayaan yang kita percayai, kita percaya bahwa tidak mungkin seseorang dapat datang kepada Allah kalau dia tidak dipilih. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk diselamatkan, untuk mendapat anugerahnya, untuk mendapat hidup kekal dan persekutuan dengan Allah selama-lamanya. Saudara, kita harus mulai dari titik awal, starting point yang sama. Kita harus sepakat untuk hal ini, bahwa semua orang adalah orang berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bahkan perbuatan baik yang kita lakukan pun ada maksud atau motif tersembunyinya. Misalnya, kita berbuat baik, kita menolong orang lain. Mengapa kita berbuat baik? Mungkin jawabannya ingin menolong orang lain. Betul. Tetapi jujur harus diakui. Beberapa kali kita berbuat baik supaya dipuji orang, bukan? Supaya mendapat jempol dari orang lain. Terkadang hal ini menjadi motif di balik hal positif dan perbuatan baik yang kita lakukan. Apalagi hal-hal negatif yang kita lakukan. Jujur, seringkali kita masih berbohong, menipu, mencuri. Bukan hanya mencuri barang, tetapi juga mencuri ide atau gagasan. Kita mungkin sering berpikir negatif tentang orang lain. Tidak taat aturan, tidak hormat kepada orang tua, tidak setia kepada pasangan, mengabaikan anak-anak kita, memanipulasi data dan kebenaran, dan lain sebagainya. Kita berdosa dan berdosa. Jujur harus diakui, seringkali kita juga frustasi dengan diri kita sendiri. Kita frustasi dengan keberdosaan dan ketidakberdayaan kita. Kenapa ya aku seperti ini? Bukan yang baik yang aku lakukan, tetapi yang tidak aku mau, itu yang aku lakukan. Yang jahat yang aku kerjakan. Aduh, celaka. Selayaknya lah kita yang berdosa ini mati dan dihukum di dalam kekekalan. Namun kita bersyukur kalau ada Allah yang datang menarik kita. Saudara, Allah lah yang menarik seseorang dari dosa, dari kematian, dari kebinasaan, dari penghukuman kekal, dari neraka, dan dari kefrustasiannya. Kata ditarik di sini berasal dari kata Yunani epko, yang berarti ditarik, diambil, dikeluarkan dari sesuatu. Epko ini ditulis dalam bentuk tense aorist aktif, yang menandakan bahwa tindakan yang Allah kerjakan itu dilakukan satu kali. Tetapi dampaknya atau efeknya terus kita rasakan sampai sekarang dan sampai seterusnya. Kita manusia tidak dapat menarik diri kita sendiri. Karena kita ada di kubangan dosa. Kita seperti ada di pasir hisap yang menghisap kita makin lama makin ke bawah dan makin dalam. Semakin kita berusaha, semakin kita frustasi dan tenggelam di dalamnya. Oleh karena itu, butuh seorang pribadi yang ada di luar pasir hisap itu. Yang tidak sama seperti kita. Maksudnya yang tidak berdosa untuk mengeluarkan kita dan menyelamatkan kita dari pasir hisap yang menjerat kehidupan kita. Dan
pribadi itu adalah Allah. Seorang pribadi yang berkuasa, yang punya power, yang punya kemampuan untuk menarik kita yang tidak berdaya ini keluar dan diselamatkan. Saudara, ketika saya dan istri menikah, kami honeymoon di Pulau Bali. Sebuah pulau yang indah di Indonesia, bukan? Ketika honeymoon kami mencoba untuk naik cruise dan snorkeling di lautan lepas. Saya coba pakai sepatu katak gitu ya. Pakai baju renang, pakai pelampung, pakai kacamata dan alat bantu pernafasan. Semuanya lengkap, siap terjun. Tetapi sewaktu snorkeling, saudara, saya hanyut terbawa arus. Renang di laut itu ternyata berbeda dengan renang di kolam renang biasa. Bila di kolam renang itu tenang, gak ada arus. Di laut itu dari atas kelihatannya tenang. Tetapi begitu terjun, plung, wow. Arusnya deras dan kuat sekali. Gak seperti yang terlihat dari atas sebelum terjun. Akhirnya hanyutlah saya yang baru belajar renang ini, saudara. Kejadian yang memalukan. Saya cuma bisa melambai tangan dan berteriak, tolong, tolong, tolong. Gak lama kemudian tim penyelamat itu datang menyelamatkan saya. Saya ditarik oleh mereka. Saya diangkat dari air ke perahu penyelamat yang ada. Waktu itu saya cuma bisa pasrah dan bersyukur diselamatkan. Saudara, ketika kita hanyut atau tenggelam, kita butuh ditolong dengan segera. Kita nggak butuh orang ngajarin kita bagaimana bisa berenang dengan baik. Kita nggak butuh buku panduan berenang. Yang kita butuhkan, penolong itu tarik kita. Atau dia terjun dan selamatkan kita secepat mungkin. Saudara, kita tinggal di dunia yang berdosa. Jujur, dunia itu begitu mempesona kita. Segala hal dikemas dengan baik. Bahkan dosa bisa dikemas begitu rupa, dikamufasekan begitu rupa. Sehingga dosa bisa dianggap bukan dosa. Terkadang kita bisa tidak sadar kalau kita melakukan dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Malah kita menganggap diri kita benar dan baik-baik saja. Sampai dunia menyeret kita jauh ke dalam dan benar-benar jauh dari Allah pencipta kita. Sama seperti lautan yang saya ceritakan tadi. Kelihatannya tenang. Tetapi ketika kita terjun di dalamnya, kita baru tahu kalau arusnya besar dan kuat sekali sampai kita terseret, kita hanyut semakin jauh dari Allah. Kita tidak berdaya. Kita melakukan apa yang mendukakan hatinya sebagai pencipta, pembentuk, dan perancang kehidupan kita. Ketika sadar, kita sudah benar-benar jauh dari Allah. Kita terhilang, kita tersesat, dan kita juga frustasi. Dibutuhkan kekuatan dari luar untuk menarik kita dari ketidakberdayaan dan kefrustasian kita. Dan itu semua hanya bisa dilakukan oleh Allah. Hanya Allah lah yang bisa menjadi solusi, jalan keluar bagi hidup kita. Hanya Allah lah yang bisa menarik kita kembali datang kepadanya. Sehingga perjalanan kita di dunia ini tidak mengembara dengan liar, kacau, dan tidak menentu. Saudara, perjalanan seorang musafir atau pengembara adalah perjalanan yang panjang dan lama sampai ke tujuannya atau pulang ke rumahnya. Di sanalah seorang musafir itu akan menemukan kelegaannya. Begitu juga dengan kehidupan setiap kita. Kalau ada di antara saudara yang mendengar khotbah hari ini dan saudara merasa sudah lama terhilang dan tersesat, sudah lama hidup tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa pengharapan. Saatnya kita kembali pulang ke pencipta kita.
Saatnya menemukan arti dan tujuan hidup kita yang bermakna. Alkitab pada bagian Injil Yohanes pasal 15 menceritakan tentang kisah anak yang hilang. Anak yang pergi mengembara, meninggalkan ayahnya jauh ke negeri anta beranta. Setelah dia meminta bagian yang menjadi hak warisnya, menjual dan menghabiskan semuanya itu seturut dengan kehendaknya. Setelah semuanya habis dan teman-temannya meninggalkannya, dia tidak punya pegangan. Dia tidak punya sahabat dan teman-teman. Dan tidak punya sepeser uang pun. Akhirnya ia kerja di tempat dan pekerjaan yang hina sebagai penjaga babi. Ia tidur dengan babi. Bahkan Alkitab menceritakan suatu ketika dia ingin makan ampas yang menjadi makanan babi pada waktu itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan atau mengizinkannya memakan ampas itu. Sungguh hal yang ironi. Seketika itu juga, ia tiba-tiba ingat akan rumah asalnya. Betapa enaknya dulu ia tinggal di rumah papanya. Semuanya serba berkecukupan, semuanya oke, nyaman dan terpelihara. Bahkan orang-orang upahan papanya, pembantu papanya, itu hidup jauh lebih baik dari dirinya saat itu. Anak yang hilang ini ingat akan kehangatan, dekapan erat, dan hubungan yang indah dengan papanya. Jadi hal itulah yang menyebabkan anak yang hilang ini mengambil keputusan untuk pulang dari pengembaraannya. Pulang kembali ke rumah asalnya. Mengatasi ego, perasaan, malu, cemoohan, dan hujatan orang. Ia seakan ditarik untuk pulang dan sungguh diterima. Sang bapa menyambutnya dengan tangan yang terbuka. Dekapan yang erat dan hangat. Statusnya dipulihkan dan dikembalikan. Ia diberi yang terbaik milik bapaknya. Saudara, yang terbaik dari Bapa di surga juga diberikan kepada saudara dan saya lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ia datang ke dalam dunia yang berdosa untuk menyelamatkan setiap kita yang dipilih, yang mau percaya kepadanya. Ia mati di kayu salib untuk memberi pengampunan bagi setiap kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kita. Di kayu salib tubuhnya tercabik dan darahnya tercurah untuk keselamatan setiap kita. Ia disalib mati dan di hari yang ketiga ia bangkit untuk menyatakan kemenangannya atas dosa dan maut. Sehingga kita punya iman, pengharapan, dan jaminan kepastian akan semua yang Yesus katakan selama hidupnya di dunia ini. Itulah yang kita rayakan dan peringati setiap hari Jumat Agung dan Paskah. Kematiannya di kayu salib menarik setiap orang yang percaya dan mau percaya kepadanya. Kebangkitannya dari antara orang mati memberi iman dan pengharapan kepada setiap kita. Sehingga kita tahu jaminan hidup kita. Kita tahu akhir pengembaraan kita di dunia ini ada dan terletak di mana. Yaitu di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Penuh dengan kasih karunia dan kemuliaan. Kita menikmati persekutuan dan penyembahan yang luar biasa di surga kelak. Saudara, kalau saat ini engkau belum yakin dengan hidupmu, saudara belum yakin dengan pengembaraanmu di dunia ini, apa tujuan hidup? Apa arti hidup? Dan saudara mengalami kelelahan, saudara capek. Saya menantang saudara hari ini untuk mengambil keputusan terpenting dalam hidup saudara. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Kembali kepadanya. Inilah saatnya saudara ditolong dan ditarik datang kepadanya. Terimalah dia. Sebuah lagu yang berjudul Softly and Tenderly
atau lemah lembut Tuhan Yesus memanggil. Karangan Will Thompson berkata, lemah lembut Tuhan Yesus memanggil kau dan aku. Lihatlah ia sekarang menunggu. Tunggu kedatanganmu. Pulang, yang letih lesu pulang, dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Yang berdosa pulanglah, pulang, yang letih lesu pulang, dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Yang berlelah pulanglah. Saudara, saatnya engkau dengan serius meresponi panggilan ini. Datanglah kepadanya. Kembalilah kepada penciptamu. Ini saatnya Yesus menarik dan menyelamatkanmu. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Belum tentu ada waktu dan kesempatan kedua. Akui dosamu. Berdoalah. Minta Yesus masuk di dalam hidupmu. Biarlah Yesus membersihkan dan menyucikan dosa-dosamu. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Dan kalau kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, hiduplah dengan penuh iman dan pengharapan bersama dengan dirinya. Pengembaraan kita di dunia ini bukanlah pengembaraan yang sia-sia. Perjalanan kita akan penuh dengan kesaksian yang indah. Muliakan Tuhan lewat hidup kita. Senangkan hatinya. Dan kita akan menjadi musafir yang paling beruntung dan paling diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Pertama-tama saya mau berdoa dan mendoakan saudara yang untuk pertama kalinya berkomitmen menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bukalah hati saudara dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya dan panggilan-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari keberdosaan dan ketidakberdayaan kami. Ampunilah kami dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mau menerima Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Masuklah dalam hidup dan hati kami. Terima kasih, ya Tuhan. Mari semuanya, satukan hati, kita berdoa bersama. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan, untuk karya dan panggilan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Bantu kami dalam keseharian hidup kami. Bantu kami dalam pergumulan, permasalahan dan doa-doa kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang memegang perjalanan hidup kami. Engkau yang beserta memimpin dan memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Materaikan kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, saat ini kami juga mau bersatu hati
berdoa akan beberapa pokok doa. Kami mau berdoa pertama untuk bangsa dan negara kami. Jaga dan berkatilah negara dan bangsa kami ya Tuhan. Jaga dan berkatilah Presiden kami Bapak Jokowi yang sudah bekerja dan berupayanya yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih untuk program vaksinasi yang telah berjalan dengan baik dan sampai ke daerah-daerah. Kiranya semakin banyak orang yang divaksin dan tercipta herd immunity secepatnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa kiranya tidak ada permasalahan dalam vaksinasi yang terus dilakukan di Indonesia. Kami berdoa menyerahkan ketersediaan vaksin yang cukup untuk semua masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Selain itu kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Pelihara dan jagai kami semua di tengah pandemi dan ibadah online yang masih dilakukan. Kami berdoa dan meminta agar iman korean kami tidak redup, suam dan mundur. Tetapi iman kami boleh terus bertumbuh dan menyala-nyala bagi Tuhan. Biarlah kami menjadi gereja dan jemaat yang setia. Berkatilah pemimpin-pemimpin gereja yang ada. Berkatilah semua hamba Tuhan, penatua, diaken, pengurus, aktivis dan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah semua program dan pergerakan gereja-gereja yang ada. Baik di kota, daerah maupun di setiap lokasi. Pembangunan-pembangunan di gereja, sarana dan prasarana penunjang kiranya dipimpin oleh Tuhan. Termasuk pembangunan gedung gereja GI Batu Nunggal. Akhirnya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu ya Allah. Peliharalah setiap kami. Cukupkan apa yang kami perlukan dan butuhkan. Sembuhkan setiap kami yang sakit. Segarkan kami yang kelelahan dan capek. Pulihkan setiap kami yang berbeban berat. Dan tolong kami agar kami menjadi pelaku dari firman-Mu. Kami menyenangkan dan memuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami. Dan kami menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah masyarakat di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari saudara kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan kita menerima berkat-Nya. Sinar kemuliaan dari takhta Allah di tempat yang maha tinggi kiranya memimpin dan memberkati kehidupan kita. Cinta kasih dan keselamatan yang sempurna dari Bukit Kalvari lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, silakan bersatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. God will make a way.
Stay